Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang hadir kembali menjumpai Anda. Hari ini Rabu 26 Maret 2025 bersama saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas membahas APBN 2026 di Istana Negara, Jakarta. Mulai hari ini Pelabuhan Merak, Banten hanya melayani penumpang pejalan kaki dan penumpang dengan kendaraan roda 4. Saudara Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas terkait anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Perekonomian menjelaskan rapat tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi, salah satunya APBN 2026. APBN 2026 itu akan dibahas lebih lanjut di DPR. Rapat tersebut juga membahas terkait penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk penyusunan APBN 2026. APBN 2026 apa aja? APBN 2026 belum dong, itu harus dibahasnya di DPR. Silakan. Kalau tadi pembahasan tadi Pak, mungkin ada highlight dari Pak Prabowo Pak, persiapan untuk tahun depan? Ya itu udah disimpan sama mapnya Bu Menteri Keuangan. Jadi udah. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan APBN 2026 sudah mulai dalam proses penyusunan. Menkyu menjelaskan kedatangannya ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan perkembangan penyusunan APBN 2026 kepada Kepala Negara. APBN 2026 sedang disiapkan bersama-sama, ya. Kalau dari Kementerian Bu, suku bunga akan didorong naik atau gimana Bu? Kalau dari highlight dari Pak Prabowo ada nggak sih untuk APBN? Ya, program-program yang penting tetap akan dijalankan dan oleh karena itu penganggarannya dibuat, ya. Oke ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan proses penyusunan APBN 2026 masih dalam tahap awal dan masih memerlukan banyak arahan dari Presiden Prabowo sebelum dibahas lebih lanjut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi kuat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menko Perekonomian juga menilai fluktuasi rupiah masih dalam koridor yang wajar. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menanggapi soal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, faktor pelemahan rupiah dan pasar saham tersebut dipengaruhi faktor sentimental eksternal. Meski mengalami pelemahan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa fundamental Indonesia saat ini dalam kondisi kuat. Selain itu, perkembangan nilai tukar rupiah saat ini sudah mulai naik atau rebound. Ia memastikan pemerintah terus memantau pergerakan rupiah setiap harinya. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebelum menghadiri rapat terbatas terkait APBN 2026 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Rupiah kan jeblok banget Pak kemarin nilainya. Ya, Kalau kan dari ini pemerintah? harian nanti kita lihat. Kan fundamental ekonomi kuat. Pasar juga sudah rebound. Kemarin ekspektasi mengenai RUPS Mandiri dan RUPS BRI kan baik outcome. Tapi udah dicari tahu nggak sih Pak penyebab anjloknya UBM? Ya kan kita sudah melihat tentu masih ada beberapa faktor sentimental luar ya. Ini akan dibahas dengan Pak Presiden Pak? Apa? Akan dibahas dengan Pak Presiden dalam mengenai rupiah pelemahan. Nah, kalau rupiah akan naik turun. Tapi Ya. kan Sebelumnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan pada Selasa 25 Maret 2025. Rupiah sempat menembus 16.620 rupiah per dolar Amerika Serikat. Saudara, untuk mengetahui pantauan arus mudik Lebaran, kami akan sajikan dalam segmen Mudik Asik TVRI, Mudik Tenang Menyenangkan.
nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Segmen ini akan disampaikan bersama Happy Guritman langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Happy, silakan. Ya, selamat petang, Fahmi. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan kenaikan arus penumpang di Pelabuhan Merak hari ini sudah mulai terlihat. Dan pemerintah memprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Dan dari pantauan kami hari ini, Fahmi dan pemirsa, memang situasi arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Merak hari ini lebih ramai dari hari sebelumnya. Antrean di kantong-kantong parkir di Pelabuhan Penyeberangan Merak jauh lebih padat dibandingkan kemarin, baik di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Dan di ruang tunggu penumpang pejalan kaki pada siang hari tadi, pagi sampai siang hari tepatnya, juga lebih ramai dibandingkan hari kemarin. Namun untuk sore hari ini, beberapa waktu yang lalu, memang cenderung menjadi lebih lengang untuk penumpang pejalan kaki. Namun, saudara, antrean tidak terlalu lama karena PT ASDP mengoperasikan lebih banyak unit kapal, tepatnya ada sekitar 45 kapal feri yang dioperasikan untuk melayani penyeberangan dari Pelabuhan Penyeberangan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Dan selain itu juga sistem tiketing dan check-in ini juga membantu memangkas waktu bagi penumpang untuk masuk ke dalam kapal sehingga antriannya tidak begitu lama. Nah, tadi siang juga Kapolri bersama dengan Panglima TNI, kemudian ada Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Perhubungan melakukan peninjauan ke Pelabuhan Merak untuk memastikan layanan dan fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan Merak selama arus mudik Lebaran 2025. Kapolri mengatakan tren mobilitas masyarakat yang akan menyeberang dari Pelabuhan Penyeberangan Merak ke Bakauheni Lampung ini memang cenderung ramainya di malam hari hingga pagi hari setelah subuh. Untuk itu Kapolri mengimbau agar supaya tidak terjadi penumpukan di malam hari, maka pemudik bisa membagi. Jadi tidak hanya memilih waktu di malam hari, karena memang juga kalau di Pelabuhan Merak perjalanan di malam hari jauh lebih adem begitu ya pemirsa dibandingkan pada siang hari. Tetapi Kapolri ini juga mengimbau supaya pemudik juga bisa melakukan perjalanan di siang hari yang jauh lebih lengang situasinya pada saat di malam atau sampai subuh dan pagi hari. Nah, merujuk pada data penjualan tiket, memang masih ada 170.000 kendaraan dan penumpang yang masih akan menyeberang ke Bakauheni, sehingga perlu ada upaya-upaya agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Penyeberangan Merak ini. Korlantas Polri juga akan mulai melakukan pengaturan rekayasa lalu lintas di eksit tol Cilegon Timur untuk kendaraan roda 4, roda 2, dan juga truk agar tidak terjadi penumpukan atau kemacetan. Masih terkait dengan kunjungan para menteri tadi ke Pelabuhan Penyeberangan Merak ini, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi juga menegaskan bahwa pemerintah mendukung arus mudik Lebaran 2025 dengan sejumlah kebijakan, mulai dari ada manajemen lalu lintas, kemudian diskon tarif tol, hingga diskon tiket pesawat dan kapal laut. Dan berikut kita simak pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi selengkapnya usai meninjau Pelabuhan Penyeberangan Merak Cilegon, Banten sore tadi. Dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 khususnya yang ada di Merak, berbagai kebijakan sudah diberikan oleh pemerintah, diantaranya sebagaimana tadi disampaikan seperti work from anywhere atau flexible working arrangement, kemudian juga diskon tarif tol, kemudian diskon tiket, dan pembagian clustering daripada pelabuhan yang ada di Merak maupun di Bakauheni. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan mudik lebarannya sehingga bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan selamat tentunya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa sedikit saya sampaikan, untuk di Merak ini sudah terjadi kenaikan arus mudik. Namun teman-teman bisa melihat bahwa cukup lengang di sini, ini berkat dengan pembagian atau clustering daripada pelabuhan-pelabuhan yang ada di Merak maupun di Bakauheni.
Nah, harapan kami juga kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan program-program pemerintah tersebut sehingga bisa dinikmati secara baik dan bisa melaksanakan mudik secara. Mulai hari ini Rabu 26 Maret 2025 Pelabuhan Merak Banten hanya melayani penumpang pejalan kaki dan penumpang dengan kendaraan roda 4. Untuk penumpang kendaraan roda 2 dan truk ini sudah dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan Wika Beton. Mulai hari ini, Rabu 26 Maret 2025, Pelabuhan Merak Banten hanya melayani penyeberangan bagi penumpang pejalan kaki dan kendaraan roda 4 golongan 4A, 4B, 5A, dan 6A. Untuk kendaraan roda 2 dan truk dialihkan melalui Pelabuhan Ciwandan Banten atau jarak sekitar 20 km dari Pelabuhan Merak. Hal ini berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus angkutan Lebaran 2025. Dari pantauan TVRI, penumpang pejalan kaki hari ini lebih banyak dibandingkan kemarin. Sejak pagi tadi, terlihat dari antrian masuk kapal lebih banyak dibanding kemarin. Namun antrian ini tidak mengular lama. Pihak ASDP memprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak Banten akan terjadi hingga 29 Maret 2025. Dan untuk mengetahui informasi terkini arus kendaraan yang melintasi gerbang tol Pejagan Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan rekan Zolano Kusumo di sana. Zolano, bagaimana arus kendaraan yang melintasi gerbang tol Pejagan Jawa Tengah dari pantauan Anda saat ini? Ya baik, selamat petang Happy dan saudara. Situasi terkini di exit tol Pejagan Brebes Jawa Tengah berdasarkan pantauan kami masih fluktuatif begitu Happy, di mana pada saat ini memang terlihat masih lenggang, namun jika saya bandingkan dengan pantauan kami sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Brebes, Tegal dan juga Purwokerto. Dan kendaraan yang keluar dari exit tol Pejagan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi, kemudian ada travel dan juga angkutan umum, bis, angkutan antar kota antar provinsi begitu yang melewati tol Pejagan ini. Kemudian dapat saya gambarkan bahwa di tol Pejagan ini ada total 6 gardu begitu. Dan dari 6 gardu ini, kalau kemarin gardu yang digunakan 3 untuk keluar dari exit tol Pejagan dan 3 untuk masuk, kemudian tadi pagi dibuka 2 gardu tol untuk masuk atau keluar dari tol Pejagan ini, sehingga ada total 5 gardu tol yang difungsikan untuk keluar tol Pejagan. Karena memang jika berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi sempat terlihat terjadinya kepadatan di pintu masuk atau pintu keluar exit tol Pejagan ini karena ada beberapa penyebab yang menyebabkan kendaraan tersendat atau terjadi kemacetan di exit tol Pejagan ini. Di antaranya tadi berdasarkan pantauan kami dan juga informasi dari petugas baik itu dari Jasa Marga kemudian dari pihak dari kepolisian di pos terpadu yang didirikan, bahwa ada beberapa kendaraan baik itu kendaraan pribadi dan juga travel yang kehabisan saldo e-tol, sehingga mereka harus mengisi saldo e-tol di gardu tol keluar Pejagan ini, dan itu menyebabkan kemacetan yang tadi cukup panjang memang pagi hari tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian jika saya gambarkan, jika keluar dari exit tol Pejagan ini sekitar 300 meter nanti para pengendara akan menemui persimpangan, dan dari persimpangan tersebut jika ke arah kiri nanti bisa melalui atau dengan tujuan ke arah Brebes, Purwokerto, Banyumas dan juga Yogyakarta. Kemudian jika para pengendara berbelok ke kiri begitu, itu merupakan mengarah ke arteri Jalan Pantura, dan persimpangan tersebut merupakan titik krusial atau biasa terjadi kemacetan karena memang titik pertemuan antara kendaraan dari arah arteri Pantura kemudian bertemu dengan arah kendaraan yang keluar dari exit tol Pejagan ini. Kemudian jalanan yang semakin mengecil juga menyebabkan terjadinya kemacetan di persimpangan tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar kawasan Brebes ini, pihak dari Polres
Brebes begitu telah menyiapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas yang memang ada beberapa yang sudah diterapkan, diantaranya menerapkan one way atau satu arah begitu di beberapa titik lokasi-lokasi yang rawan terjadi kemacetan seperti di Simpang Ciremai, kemudian ada di Simpang Dermoleng yang biasa terjadi kemacetan karena jalanan semakin menyempit dan juga merupakan pusat dari pusat oleh-oleh, sehingga banyak masyarakat yang berhenti di lokasi tersebut untuk berbelanja oleh-oleh, sehingga pihak dari Polres Brebes menutup atau memberlakukan begitu sistem one way. Kemudian pihak dari Polres Brebes juga menutup U-turn atau putar balik. Jadi ada beberapa memang jalan dari arah keluar exit tol Pejagan ini tidak bisa langsung berbelok ke kanan, namun dialihkan dulu ke kiri, kemudian diputar balikan menuju ke arah selatan atau ke arah tengah, baru para pemudik untuk yang mayoritas mengarah ke Brebes, kemudian ke arah Purwokerto dan juga Semarang hingga Yogyakarta yang ingin melewati jalur alternatif dapat melalui akses keluar tol Pejagan ini. Kemudian tadi pihak dari Jasa Marga dan juga pihak dari Polres Brebes mengimbau kepada para pengendara yang menggunakan mobil dan melewati tol agar selalu mengisi atau mengecek saldo e-tol mereka, karena hingga saat ini, mulai dari kemarin hingga saat ini, banyak kendala begitu seperti kehabisan saldo e-tol yang membuat kemacetan di gerbang tol Pejagan ini. Kemudian untuk para pengendara motor juga diimbau untuk selalu berhati-hati karena memang jalur arteri Pantura tersebut banyak dilalui kendaraan besar sumbu 3 seperti tronton, sehingga membahayakan oleh pengendara dan tidak boleh berhenti begitu di bahu jalan karena selain membahayakan bagi para pengendara juga berbahaya bagi keselamatan para pemudik. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Mudik bersama TVRI, mudik tenang, nyaman. Kita kembali ke studio di Pelabuhan Merak. Happy. Baik, terima kasih Zolano Kusumo atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Saudara, Kementerian Kesehatan siap memfasilitasi para pemudik agar dapat mengikuti program cek kesehatan gratis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan para pemudik dapat mengikuti cek kesehatan gratis, khususnya paket cepat yang di dalamnya terdapat 10 jenis pemeriksaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyediakan sejumlah titik untuk para pemudik melakukan cek kesehatan gratis CKG. Selain sejumlah posko di rest area, masyarakat juga bisa melakukan CKG di tempat tujuan mudik atau kampung halaman. Adapun pemeriksaan tersebut termasuk cek gula darah, tekanan darah, lingkar perut, hingga kemungkinan kolesterol tinggi. Ternyata ada influenza, darah tinggi, nyeri kepala, nyeri otot. Yang influenza darah tinggi ada obatnya. Kalau nyeri kepala, nyeri otot, ada tukang pijatnya, baik yang manual maupun yang elektronik. Jadi kalau ada yang sakit bisa langsung dilayani di sini. Ya, terima kasih buat para penyedia layanan. Nah, mencegahnya gimana? Kalau tadi mencegahnya adalah setiap 5 jam berhenti, kalau ini mencegahnya jangan lupa cek kesehatan gratis, itu hadiah dari Pak Presiden. Ya, bisa dilakukan sebelum berangkat atau kalau kepepet mau dilakukan di sini juga sudah ada. Menkes Budi mengimbau hal yang harus diperhatikan oleh pemudik, baik pengemudi maupun penumpang. Pertama, sebelum mudik sebaiknya periksa kesehatan terlebih dahulu jika selama ini Anda memiliki keluhan terhadap penyakit tertentu. Kemudian, kendaraan yang akan dipakai mudik juga harus diperiksa kondisinya agar layak dan tidak membahayakan penumpang dan mobil lainnya di jalur mudik. Menkes juga mengimbau para pemudik beristirahat yang cukup karena kurang istirahat bisa memicu timbulnya penyakit dan tidak fit. Informasi seputar arus mudik Lebaran masih akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetap di Mudik Asyik TVRI, mudik tenang, menyenangkan. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima, so fresh.
Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit ayah banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Kau memang manis dan suka menangis, rambutmu tipis, senyummu jernih. Sebuah kecelakaan menimpa Lara yang membuatnya ada di titik terendah hidupnya. Rido dan temannya memutuskan untuk membantu dan menghibur Lara. Dengan kepergian ibunya, apakah Lara dapat kembali menjalani harinya? Cerita tentang kita setiap Kamis selama Ramadan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima So Fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen khusus informasi arus mudik lebaran 2025. PT Kereta Api Indonesia mencatat sebanyak 2,98 juta tiket periode mudik lebaran 2025 sudah terjual habis per 26 Maret 2025. Direktur Niaga PT KAI Hadi Surya Palapa mengatakan telah menyediakan 4,59 juta tiket selama periode libur lebaran 2025 yakni 21 Maret hingga 11 April. Sehingga tiket yang telah terjual sekitar 64,96% dari total kapasitas yang disediakan. Selanjutnya ia menegaskan bahwa akan terus mengantisipasi arus mudik lebaran 2025 yang diperkirakan mencapai puncak pada 28 Maret 2025 di Stasiun Gambir. Ia berharap seluruh fasilitas di Stasiun Gambir, salah satunya terkait frekuensi internet yang telah dipantau oleh Menkom Digi Mutia Hafid, bisa bekerja dengan baik selama arus mudik lebaran 2025 berlangsung. Guna mendukung kelancaran arus mudik, KAI menyediakan total kapasitas hingga 4,59 juta tempat duduk selama periode 21 Maret 2025 sampai 11 April 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,44 juta kursi dialokasikan untuk kereta api jarak jauh, sedangkan 1,14 juta kursi tersedia untuk kereta api lokal. Sebagai bentuk antisipasi terjadinya lonjakan pemudik, pada KAI bersama dengan Kementerian Komunikasi Digital memastikan layanan sinyal dan frekuensi tidak mengalami kendala. Dan langsung saja untuk mengetahui informasi terkini situasi di stasiun kereta api, kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan yang sudah berada di sana. Ada Natasha Paruntu di stasiun Gambir Jakarta dan ada Shelma di stasiun kereta cepat Halim KCIC Jakarta. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Natasha Paruntu. Natasha, bagaimana arus pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta dari stasiun Gambir? Kepadatan pemudik di Stasiun Gambir, Jakarta pada H-5 pada petang hari ini terpantau cukup ramai. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mempercepat proses boarding, PT KAI telah menghadirkan face recognition boarding age di 19 stasiun.
Salah satunya di Stasiun Gambir di tempat saya berada saat ini. Tentunya face recognition ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat saat melakukan check-in dan meminimalisir antrian yang sering terjadi di depan loket check-in. Dengan teknologi ini, para pemudik cukup memindai wajah mereka tanpa memperlihatkan tiket atau KTP seperti biasanya. Sebelumnya, hari ini Menkom Digi Mutia Hafid telah memantau langsung terkait dengan kelancaran server dalam penggunaan face recognition di Stasiun Gambir. Berdasarkan data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, tiket yang telah terjual sebanyak 700.086.000 tiket atau sudah terjual 68% dari total kapasitas. Di Stasiun Gambir okupansi mencapai 55% dan hari ini pemirsa ada 87 kereta jarak jauh yang diberangkatkan dari stasiun Jakarta dengan kapasitas 48.408 seat. Dan pemirsa, jika kita melihat terkait dengan jumlah tiket yang telah terjual, maka kapasitas yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah tiket yang telah terjual, yaitu 48.825 di Stasiun Gambir dan okupansi jika dihitung mencapai 98%. Dan untuk puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-1 Lebaran pada tanggal 30 Maret 2025. Sementara itu pemirsa, untuk periode pasca Lebaran atau arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 2 hingga 11 April 2025. Saat ini KAI mencatat untuk perjalanan arus balik sudah mencapai 33%. Dengan tujuan Stasiun Gambir mencapai 20%, sementara Stasiun Pasar Senen mencapai 45%. Namun angka ini masih berpotensi meningkat seiring permintaan tiket arus balik terutama pada periode tanggal 5 hingga 7 April 2025 yang saat ini diperkirakan jumlah kedatangan penumpang sebanyak 47.000 orang per harinya. Terkait dengan destinasi favorit masih dipegang oleh Surabaya, Pasar Turi dengan besaran 2.294, kemudian Kutu Arjo 2.180 tiket, Lempuyangan 1.984 tiket. Selanjutnya pemirsa, untuk Anda yang akan melakukan perjalanan mudik untuk tetap menjaga kesehatan, memastikan kondisi prima, dan himbauan kami tentunya untuk Anda yang akan menggunakan kereta untuk datang lebih awal karena agar supaya tidak terlambat. Dan jika Anda menggunakan face recognition, maka pemudik harus mendaftarkan diri kira-kira kurang lebih 30 menit sebelum keberangkatan. Dan jangan lupa untuk terus mematuhi peraturan untuk kenyamanan bersama. Demikian update informasi yang bisa kami sampaikan langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta. Kembali ke Pelabuhan Merak, Banten bersama Happy, mudik tenang, menyenangkan. Baik, nampaknya sudah mulai ada peningkatan di Stasiun Gambir. Natasha, terima kasih atas informasi Anda. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke Syalma. Syalma, bagaimana situasi terkini di Stasiun Kereta Cepat Halim KCIC Jakarta? Ya, selamat petang Happy dan saudara. Kalau dari pantauan kami di Stasiun Wush Halim Jakarta ini masih belum ada lonjakan penumpang yang signifikan, artinya belum ada banyak penumpang yang melakukan perjalanannya melalui stasiun Wush di Halim, dan hal itu juga dikonfirmasi oleh manajer komunikasi PT KCIC yakni Emir Monti. Ia mengungkapkan jumlah penumpang perharinya rata-rata ini ketika arus mudik Lebaran tahun 2025 ada sekitar 16.000 hingga 18.000 orang begitu. Dan ia juga memprediksi bahwa pihak KCIC memprediksi lonjakan penumpang ini baru akan terjadi pada H-4 sebelum Lebaran tahun 2025, yang mana ini puncak arus mudiknya diprediksi besok pada tanggal 27 Maret 2025, dan jumlah prediksi penumpangnya ini ada 24.000 lebih Happy. Dan untuk mengetahui aktivitas apa saja begitu yang
ada di stasiun Wush Halim, juru kamera Riki Yulianto akan memperlihatkan kepada Anda, Happy dan saudara, bagaimana situasi saat ini. Memang terlihat kosong, Happy, bahwa area tunggu di stasiun Wush karena memang tadi baru saja kereta terakhir pada pukul 18.30 ini baru akan jalan dan para penumpang ini menukarkan tiket di area check-in, Happy. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tadi yang kami sebutkan, diprediksi 24.000 orang, pihak KCIC menambah jumlah perjalanan kereta sejak awal Maret. Memang perharinya ini bisa mencapai 62 perjalanan kereta api begitu. Dan ini naik 20% dari tahun sebelumnya dan periode yang sama, Happy. Kemudian untuk Lebaran tahun ini, KCIC juga memberikan diskon atau pemotongan harga tiket pembelian begitu untuk para penumpang dari 10 hingga 20%. Namun ada syarat dan ketentuannya, Happy. Syarat dan ketentuannya, para calon penumpang harus membeli tiket sekitar 10 orang atau 10 tiket sekali pembelian, barulah mereka mendapatkan potongan diskon 10 hingga 20%. Dan memang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan di stasiun Wush di Halim ini, bahwa KCIC memberikan atau mengoptimalkan CCTV di berbagai titik. Ini disiapkan CCTV sampai 1000 CCTV memang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para penumpang untuk melakukan mudik atau pulang kampung pada tahun ini. Mudik asyik TVRI, mudik tenang menyenangkan. Kembali ke Happy di Pelabuhan Merak. Syelma Wulandari melaporkan dari stasiun kereta cepat di Halim, dan sebelumnya juga ada Natasha Paruntu dari stasiun Gambir, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, menyelenggarakan mudik gratis menjadi tradisi tahunan Partai Golkar. Nah, pada Lebaran tahun ini, Partai Golkar memberangkatkan 1000 pemudik dengan tujuan daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melepas 20 bus mudik gratis yang memberangkatkan 1000 pemudik dari Jakarta. Bus tersebut akan menuju sejumlah kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tidak hanya perjalanan gratis, para pemudik juga mendapatkan sejumlah uang saku dan paket makanan. Bahlil berharap penyelenggaraan mudik gratis yang sudah menjadi tradisi Partai Golkar ini bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan pemudik untuk berlebaran di kampung halaman. Mudik gratis menjadi momen untuk saling berbagi dan saling membantu. Ya, kita ikut berbahagia karena ini masih dalam bulan puasa, ini bulan berbagi, bulan yang saling kita membantu satu sama dengan yang lain. Dan yang kedua, ini membantu pemerintah dalam rangka memperlancar arus mudik dan juga memastikan saudara-saudara kita ini bisa berkunjung dengan baik. Sementara itu, salah seorang pemudik, Listia, mengatakan program mudik gratis sangat membantu keluarganya menghemat biaya perjalanan. Banyaklah membantu buat yang membutuhkan. Soalnya kan tiket-tiket sekarang yang mahal lah ya. Kalau buat pulang pergi pasti jutaan. Sama saudara, sama mbah, sama ade, sama ayah. Sebelum melepas para pemudik, Bahlil mengingatkan agar para pemudik tidak lupa mengecek kompor hingga mencabut colokan listrik agar rumah yang ditinggalkan dalam kondisi aman. Dan untuk mengetahui program arus mudik di Provinsi Sumatera Utara, kita telah terhubung dengan Asril Nasution. Asril, berapa banyak jumlah pemudik yang mengikuti program mudik gratis dari pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara?
Ya, selamat petang Happy dan juga pemirsa terkait tentang arus mudik maupun mudik gratis yang diberlakukan pemerintah Kota Medan ini sangat berjalan dengan baik dan dapat antusiasme tinggi dari masyarakat Kota Medan. Happy dan juga pemirsa dapat informasikan secara seksama bahwa Wali Kota Medan, Riko Waas beserta jajaran pemerintah Kota Medan telah melakukan pelepasan mudik gratis bareng pemerintah Kota Medan sekitar pukul 15.30 WIB tadi sore di sekitaran halaman Lapangan Merdeka Kota Medan. Happy dan juga pemirsa, adapun jumlah pemudik yang telah diberangkatkan bareng pemerintah Kota Medan ini sebanyak 4.000 pemudik, di mana dari 4.000 pemudik ini terbagi atas 2 klaster keberangkatan, yakni di hari pertama sebanyak 1.969 pemudik dan di hari kedua yakni sebanyak 2.063 pemudik. Happy dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa kegiatan program mudik gratis bareng pemerintah Kota Medan ini tentunya memberikan layanan kepada 12 kota tujuan dengan 120 unit armada bus. Adapun kota-kota tujuan yang diberlakukan adalah seperti Kota Gunung Sitoli, Gunung Tua, Sibuhuan, Padang Sidimpuan, Mandeling Natal, Sidikalang, dan sejumlah kota-kota lainnya. Sementara itu, Riko Waas mengatakan ia berharap dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi fasilitas yang diberikan melalui armada bus ini. Berikut kita simak pernyataannya. Iya, Happy dan juga pemirsa, dalam hal ini kami sampaikan bahwa program mudik ini merupakan cerminan perhatian bentuk dari pemerintah kepada masyarakatnya, dalam hal ini pemerintah Kota Medan, yang dapat diberlakukan mulai hari ini dan juga seterusnya. Dapat kami sampaikan demikian. Mudik tenang menyenangkan. Baik, terima kasih Asriel Nasution atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Dan saudara, sebelum saya tutup laporan arus mudik lebaran petang ini, saya ingin bagikan sedikit tips bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik dengan kapal laut namun khawatir mabuk laut. Selain Anda bisa mengkonsumsi obat anti mabuk 30-60 menit sebelum perjalanan, Anda juga bisa minum air jahe yang dapat meredakan mual akibat mabuk laut. Hindari bermain ponsel atau membaca buku saat di kapal, atau pilih kabin di tengah kapal di dek serendah mungkin agar tidak terlalu merasakan guncangan ombak. Dan demikian informasi arus mudik lebaran 2025 kali ini. Nyebrang ke Sumatera naik kapal feri. Cuaca cerah, tiada rintangan. Mudik asyik TVRI, mudik tenang menyenangkan. Kembali ke studio, Fahmi. Baik, terima kasih Happy. Selamat kembali bertugas. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima, so fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima,
so fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. A resident of Rafah said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma and recover their mental condition. The fire, which scorched 26 duplex houses in Puwatu Subdistrict. World Today, daily, only on TVRI World. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima so fresh. Dengan ginseng plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan dahsyat. Segarnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima Rosso. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan perakiraan cuaca ini berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar yang ada di Indonesia. Halo Sobat BMKG, senang rasanya saya Nurul Iza Fitria kembali menyapa Sobat dalam program Cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis tanggal 27 Maret 2025. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini siklon tropis Courtney terpantau berada di Samudra Hindia Barat Daya Banten dengan kecepatan angin maksimum mencapai 60 knot dan tekanan rendah mencapai 977 milibar. Siklon tropis ini bergerak ke arah barat-barat laut dan membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau biasa disebut konvergensi dari Samudra Hindia Barat Daya Banten dan juga daerah pertemuan angin atau konfluensi di sekitar wilayah pesisir barat Lampung hingga perairan selatan dari Jawa Barat. Selain itu, sistem ini juga menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot yang berada di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Banten hingga selatan Jawa Banten. Dalam 24 jam ke depan, intensitas siklon tersebut cenderung meningkat. Selain itu, BMKG juga memantau adanya bibit siklon tropis 93S yang berada di wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor dengan kecepatan angin maksimum mencapai 30 knot dan pusat tekanan rendah 1001 milibar. Bibit ini bergerak ke arah tenggara dan membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dari wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga perairan utara Australia bagian utara dan daerah pertemuan angin atau konfluensi dari Pulau Timor hingga Laut Arafuru. Bibit siklon tropis ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor dan juga dalam 24 jam ke depan potensi bibit ini menjadi siklon tropis berada dalam kategori rendah hingga sedang. Selain itu, kami juga memantau adanya bibit siklon tropis 96W yang berada di wilayah Samudra Pasifik Timur Filipina dengan kecepatan angin mencapai 15 knot dan tekanan rendah 1007 milibar. Bibit ini bergerak ke wilayah barat laut dan membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah sekitar pesisir timur dari Filipina dan juga di Laut Sulu serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di sekitar Laut Sulawesi Selatan Filipina. Dalam 24 jam ke depan, potensi bibit ini menjadi siklon tropis berada dalam kategori rendah. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat dan juga cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai, meliputi wilayah sebagian Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kemudian di Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, serta wilayah Papua dan Papua Barat.
Kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang, Sobat BMKG. Peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian hingga Samudra Hindia Barat Daya Lampung, kemudian di Samudra Hindia Selatan Pulau Sumba hingga di Pulau Timor, dan juga di pesisir barat Lampung dan juga di Samudra Pasifik Timur Filipina yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut. Selanjutnya perlu diwaspadai adanya potensi banjirop di wilayah pesisir Kepulauan Riau, di pesisir Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan juga di pesisir Maluku Utara. Berikutnya kami sampaikan perakiraan cuaca signifikan untuk beberapa kota besar di wilayah Indonesia, seperti di Kota Medan, secara umum berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya untuk Kota Jakarta masih ada potensi hujan ringan, dan untuk Kota Bandung secara umum juga berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian untuk Jawa Timur, Surabaya berpotensi terjadi hujan ringan, sama seperti di Surabaya. Untuk Makassar juga berpotensi hujan ringan. Terakhir dari wilayah timur Indonesia, Kota Jayapura juga secara umum berpotensi terjadi hujan ringan. Informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Klik Indonesia Petang hari ini. Saya Fahmi Andrian mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.